Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Masjid Jami' Makkah, Bendul Merisi, Surabaya, dalam rangka melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita lanjutkan sekarang, kita telah sampai pada Al-Kabiratu Tsalitsatu Wassittun, dosa besar yang ke-63, At-Tiyaratu, At-Tiyarah atau at-tatayyur, merasa sial. Dulu orang Arab memakai burung ya untuk menentukan nasib sial apa enggak sial. La at-tiyarah atau at-tatayyur ini termasuk dosa besar, bahkan lebih dari itu. At-tatayyur atau at-tiyarah termasuk cabang kesyirikan. Jadi tatoyur itu syirik. Syirik itu di atas dosa besar. Dan sebagian ulama, syirik kecil pun masuk kategori innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa lain selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki Allah. Dan tatoyur berdasarkan nas dari Nabi adalah bagian kesyirikan. At-tiyaratu syirkun, bahkan dalam riwayat Rasulullah mengulangi 3 kali. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Bertatoyur itu syirik, bertatoyur itu syirik, bertatoyur itu syirik. Dan tatoyur itu bisa dengan banyak hal. Yang pertama, bisa bertatoyur dengan waktu. Merasa sial, merasa tertimpa nasib buruk karena waktu. Seperti keyakinan orang-orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah meyakini bahwa bulan Safar itu bulan sial. Meyakini bahwa hari tertentu, waktu tertentu itu sial. Orang Arab jahiliyah dulu merasa sial dengan bulan Safar. Sebagian masyarakat Jawa bertatoyur dengan bulan Surah dan bulan Selo. Mereka tidak mau menikahkan anaknya pada bulan Selo, Dzulqa'dah, dan bulan Surah wal Muharram. Sebagian masyarakat Jawa masih mengamalkan wasiat mbahnya. Misalnya mbahnya mengatakan, wahai cucuku, wahai anakku, kamu jangan bepergian pada hari Selasa Pon.
atau Selasa Kliwon. Karena ini adalah hari sial bagi keluarga kita. Itu masih ada keyakinan seperti itu. Ini tatoyur yang pertama, bertatoyur dengan waktu. Dan bertatoyur dengan waktu ini satu, telah menghina Allah. Karena dalam hadis dikatakan la tasubbud dahra, jangan kalian mencela waktu. Fa ana dahru, karena akulah pemilik waktu. Seorang sudah hampir menikah, maka dua keluarga ini sepakat mencari hari baik, dibawa ke dukun, ke paranormal, mencari hari baik. Yang ditanyakan adalah wetonnya kemanten perempuan ini, wetonnya berapa, hari apa, bulan apa, jam berapa. Yang laki-laki pun ditanya, terus dilihat, diterawang oleh jin, oleh dukun tersebut. Kemudian misalnya, oh ini kurang cocok, harus dibatalkan, dicari hari yang lain yang bagus misalnya. Ini adalah contoh bertatoyur dengan waktu. Yang nomor dua, tatoyur bisa juga dengan tempat. Tatoyur bisa juga dengan apa? Dengan tempat. Seperti seorang yang meyakini bahwa tempat tertentu bisa mendatangkan sial. Ini juga nggak boleh. Sebagian masyarakat masih ada meyakini barang siapa menikah desa ini nggak boleh menikah sama desa ini, karena kalau dilanggar nanti akan rumah tangganya rusak, hidupnya akan susah. Ini namanya bertatoyur dengan tempat. Menganggap bahwa tempat itu mendatangkan sial. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, at-tatoyur bisa juga dengan binatang. Seperti masyarakat Jawa bertatoyur dengan burung gagak. Masyarakat Jawa bertatoyur dengan burung gagak. Sebagian masyarakat Jawa meyakini kalau terlihat ada burung gagak, itu pertanda bahwa akan terjadi kematian. Mas Alif, tolong diambilkan Mas Alif. Jazakallahu khair. Jadi nomor tiga ya, bisa bertatoyur dengan apa tadi? Binatang. Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa, merasa khawatir terkena sial jika melihat burung apa tadi? Burung gagak. Menganggap itu pertanda kematian. Jazakallahu khair. Atau kalau kejatuhan cicak, nah itu berarti pertanda begini. Ini juga tatoyur. Kalau masyarakat Arab jahiliyah bertatoyurnya banyak. Di antaranya bertatoyur dengan burung surat. Dalam hadis dikatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin namla wan nahla wal hudhud was surat. Rasulullah melarang membunuh semut, lebah, burung hudhud dan burung surat. Ketika saya buka sarahnya para ulama, kenapa kok kita dilarang membunuh burung surat? Ternyata karena kebiasaan orang Arab jahiliyah itu mereka bertatoyur dengan burung surat, burung cendet kalau di Surabaya. Coba antum klik di internet sot rokdal surat, akan muncul burung yang insya Allah banyak di sini. Dan itu di padang pasir juga banyak. Sebagian masyarakat Arab jahiliyah juga bertatoyur dengan burung hantu. Mereka meyakini
kalau ada saudaranya yang terbunuh, terus datang burung hantu, maka burung hantu itu burung buma bahasa Arabnya. Ngerti burung hantu kan? Ya, itu pertanda bahwa itu rohnya si mayit ada di burung itu, minta dibalaskan dendamnya. Itu namanya tatoyur dengan apa tadi? Dengan binatang. Yang nomor 4, tatoyur juga bisa dengan angka-angka. Bertatoyur dengan angka. Kalau ada angka tertentu tidak mau, karena angka ini angka sial. Biasanya angka berapa? Angka 13, angka 4, angka 13. Nggak ada orang yang punya hotel yang punya keyakinan ini, punya hotel yang angkanya angka 13 atau lift. Ya, lantai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 langsung loncat 14. Bisa juga. Ini namanya tatoyur. Islam itu melarang umatnya menjadi umat yang dipenuhi rasa ketakutan. Dilarang dalam Islam. At-tiyaratu syirkun. Merasa bernasib buruk, sial, takut ketiban apes, itu syirik. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radathu tiyaratu an hajatin faqad asyrak." Barang siapa mengurungkan hajatnya, planningnya, agendanya, niatnya karena meyakini ada tanda tertentu, faqad asyrak, maka dia melakukan kesyirikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memiliki hajat, agenda, planning, kemudian dibatalkan, di-cancel, diurungkan karena ada tanda yang dia merasa takut kena sial, terus di-cancel, faqad asyrak, maka dia melakukan kesyirikan. Berangkat kerja, di tengah jalan menabrak seekor kucing, maka hatinya gelisah, was-was, jangan-jangan ini pertanda sial. Akhirnya nggak berani berangkat terus. Sebelum safar nabrak kucing, takut pertanda sial, maka balik pulang. Berarti dia punya agenda, dia punya kegiatan yang diapakan? Dibatalkan karena tanda itu. Inilah kesyirikan. Tidak diperbolehkan dalam Islam. Tatoyur ini. Man radathu tiyaratu an hajatin faqad asyrak. Barang siapa mengurungkan hajatnya karena ada tanda tertentu, karena khawatir sial, faqad asyrak, maka dia melakukan kesyirikan. Seorang misalnya istrinya sedang hamil, dia lihat tikus, dia sudah mengambil senjata, mengambil kayu, hampir membunuh tikus. Terus ingat, istri saya hamil. Terus dia urungkan, gak jadi membunuh tikus, dia melakukan kesyirikan. Jelas? Karena khawatir kalau aku bunuh tikus ini nanti aku kena apa? Sial. Kalau diurungkan gak jadi, melakukan kesyirikan. Para sahabat bertanya, wa ma kafaratu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana cara menghapusnya ya Rasulullah? Perasaan-perasaan seperti itu. Kalau sudah terlanjur, bagaimana cara menghapusnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah salah seorang di antara kalian membaca doa ini. Doa penangkal sial. Doa penangkal perasaan khawatir tertimpa apes, nasib buruk. Ada yang hafal? Angkat tangan. Yang hafal. Tafadhol. Silakan.
Masya Allah, tamam, sempurna. Nabi ngajari doa, jazakallah khair. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala toira illa toiruka. Dan tidak ada nasib buruk, sialan, kecuali yang sudah ditetapkan di sisimu. Wala ilaha ghairuka. Dan tidak ada yang disembah selainmu. Nah, itu baca doa itu. Kalau was-was, khawatir kena sial, baca doa ini. Allahumma la khaira illa khairuka wala toira illa toiruka wala ilaha ghairuka. Allahumma ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan, tidak ada nasib buruk, tidak ada nasib sial kecuali yang sudah ditetapkan di sisimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada yang disembah kecuali selainmu, dan tidak ada yang berhak disembah selainmu. Baca doa itu kafaratnya, cara menghapuskannya. Nah, di sini diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Itu tatoyur, itu dosa besar, bahkan lebih dari dosa besar, karena termasuk cabang apa? Kesyirikan. Dan hati-hati, syirik itu berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65. Ayat yang hampir setiap pertemuan saya ulang. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalan, terhapuslah amalan. Wal'iyadu billah. Dan tatoyur ini mengandung 3 kerusakan. Kerusakan yang pertama, menjadikan seseorang bergantung kepada selain Allah. Saya ulangi ya. Tatoyur itu menyebabkan 3 kerusakan besar. Yang pertama, membuat orang bergantung kepada selain Allah dan hilang tawakalnya, karena percaya sama tanda-tanda itu. Orang kalau sudah meyakini tatoyur, kalau dia melihat burung gagak, takut dia, karena pikirannya sudah dicuci sama tanda itu, sehingga hilang tawakalnya kepada Allah. Siapa yang mati ini? Gitu. Membuat orang bergantung kepada selain Allah dan hilang tawakalnya. Itu bahayanya tatoyur. Seperti tadi yang saya ceritakan tadi itu, dia melihat tikus mau dibunuh, ingat istrinya hamil, nggak jadi bunuh. Berarti dia ini bergantung dengan tanda ini. Seandainya dia tawakal sama Allah, dia bunuh. Karena Nabi mengatakan, khamsul fawasik yuqtalna fil khilli wal haram. Ada 5 hewan rusa, ada 5 hewan keji yang kita disuruh bunuh. Di antaranya apa? Fa'rah, tikus. Gak mungkin Rasulullah nyuruh bunuh kok di dalamnya ada kesialan. Wong Rasul aja nyuruh apa? Membunuh. Ya, begitu ya. Bahaya yang kedua, at-tiyara melahirkan perasaan ketakutan. Tatoyur akan melahirkan ketakutan, dan kita tahu kita nggak boleh takut kecuali kepada Allah. Ini yang nomor berapa? 2. Tatoyur akan melahirkan perasaan takut. Ya. Di sekitar Masjidil Aqsa banyak gagaknya, tapi nggak mesti ada orang mati. Karena tatoyur setiap daerah itu beda. Tatoyurnya masyarakat Arab pakai burung apa tadi? Hantu. Masyarakat Jawa pakai burung gagak. Yang nomor 3, at-tiyara atau at-tatoyur membuka jalan penyebaran khurafat di tengah masyarakat. Tatoyur, perasaan nasib sial, nasib buruk, itu membuat orang
ya, atau menjadi pintu penyebaran khurafat. Khurafat itu apa sih? Cerita-cerita yang nggak ada dalilnya, nggak ada jelunturungannya, mitos-mitos. Itu khurafat. Bahwa Sunan Kalijogo dia semedi di samping kali, makanya diarani Kalijogo, sampai bertahun-tahun, sampai lumutan nggak makan. Ini termasuk khurafat, mitos nggak jelas, ya, legenda. Itu ya. Kemudian kita kembali ke kitabnya, dilihat kitabnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiarota, tidak ada tatoyur. Wa uhibbul fa'al, kata Nabi, aku senang dengan fa'al. Qil ya Rasulullah, wa mal fa'al, apa fa'al itu ya Rasulullah? Al-fa'al adalah al-kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik, kebalikan dari tatoyur. Nabi itu senang al-fa'al. Al-fa'al itu artinya apa sih? Kata-kata yang baik yang mengandung optimisme. Misalnya ada orang barangnya hilang. Ada orang barangnya hilang terus kita datangi. Insya Allah ketemu. Nah itu namanya fa'al. Rasulullah senang seperti ini. Ada orang sakit, terus kita datangi, sembuh insya Allah, menghapus dosa, sembuh insya Allah. Itu fa'al namanya. Kata-kata yang mengandung optimisme. Senang Nabi. Nabi pernah dalam perjalanan, ada jalan simpang banyak. Kata sahabat, ini namanya jalan ini, jelek nama jalannya, tidak mau. Jalan-jalan. Ini namanya jalan marhab. Marhab kan marhaban. Apa artinya marhaban? Welcome, selamat datang, silakan, kan gitu kan. Nabi, saya pilih jalan ini aja, marhab. Kan Rasul senang dengan al-fa'al. Al-fa'al artinya apa? Kata-kata baik yang mengandung optimisme. Makanya sama lihat, ada warung Enggal Jaya, ada toko bangunan namanya Sumber Makmur. Itu fa'al itu. Gak ada kan warung Sukamiskin, kan gak ada. Betul apa Anda? Nah, Rasul itu al-fa'al. Ustadz, ini di hadis kok diterangkan la adwa, tidak ada penyakit menular. Ini bagaimana Ustadz? Kan kenyataannya ada penyakit menular. Di hadis ini Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Tapi di hadis lain Nabi mengatakan firru minal majdumi au firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah dari orang yang kena penyakit kusta seperti larinya engkau dari singa. Hadis yang kedua ini menunjukkan seakan-akan di sana ada penyakit menular. Tapi di sini dikatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Bagaimana cara mengkompromikannya? Komprominya adalah masuknya tidak ada penyakit menular itu penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Itu maksudnya. Ya. Wala tiarota, tidak ada tatoyur, perasaan sial, nasib buruk karena tanda-tanda, itu gak boleh dipercaya. Kata Nabi, wa uhibbul fa'al, aku mencintai al-fa'al. Dan al-fa'al adalah kata-kata baik yang mengandung apa tadi? Optimisme.